Baby Talk. Girls, self-respect come first. Halo teman-teman, kenalin nama aku Lila dari komunitas Suara Kita. Dan di video kali ini, aku mau jelasin ke kalian suatu hal yang lagi super duper viral banget di media sosial, yaitu tentang child grooming. Apa sih child grooming itu? Nah, child grooming itu adalah kondisi ketika orang dewasa itu menjalin hubungan dengan orang yang jauh lebih muda. Hubungan ini tuh baik berupa mungkin psikologis maupun fisik. Orang-orang zaman sekarang itu tuh pasti udah nggak sekali atau dua kali dengar tentang isu child grooming ini. Tapi nyatanya makin banyak tahu orang yang ngelakuin ini. Studi dari The Australian Child Maltreatment di 2024 nunjukin bahwa 26,3% korbannya itu adalah perempuan. 86,7%-nya itu dilakuin sama orang dewasa yang nggak mereka kenal. Mirisnya, 13,3%-nya justru berasal dari orang yang mereka kenal, guys. Meski child grooming ini kadang tersembunyi, tapi pemerintah udah mulai aware kok sama masalah ini, terutama melalui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Sebab ancaman child grooming ini bisa datang dari siapa aja dan di mana aja. Dari rakyat biasa, atau bahkan dari public figure. Padahal mereka seharusnya jadi contoh dan influencer dong buat kita semua. Kenyataannya, child grooming ini dapat nyebabin beberapa hal yang super duper negatif banget dampaknya buat kita. Terutama dalam hal fisik dan juga mental, di mana kerusakan fisik dan mental ini dapat berlangsung hingga masa yang akan datang dan pada akhirnya itu ngasih dampak buruk dong ke kehidupan kita. Sebenarnya guys, ada salah satu cara yang sebenarnya dapat kita lakuin sebagai upaya preventif dari penyebaran child grooming ini di Indonesia. Pada mau tahu nggak? Sini-sini aku kasih tahu. Menurut Merriam-Webster Dictionary, cancel culture itu adalah bentuk penolakan massal terhadap suatu hal atau orang tertentu. Nah, tujuannya itu untuk bikin tekanan sosial kepada pelaku dari perbuatan tersebut. Lagipun, kalian nggak pengen kan guys, kalau explore Instagram kalian atau FYP TikTok kalian itu isinya hal yang kontroversial dan problematik semua. Pasti kalian pengen kan media sosial kalian itu dapat digunakan untuk hal yang positif. Nah, untuk perbandingan, kira-kira kalian tahu nggak negara apa aja yang udah mulai menerapkan cancel culture ini? Salah satu contoh negaranya itu adalah Korea Selatan. Fenomena baru di negara ini dan baru marak setelah berkembangnya media sosial. Fenomena ini semakin menguat dengan bertumbuhnya pecinta budaya Korea atau fans K-pop. For your information guys, Korean netizen atau K-net itu super duper kritis sama segala sesuatu yang dilakuin sama public figure di sana, baik itu idol, atlet, bahkan menteri sekalipun. Nah, jadi mereka itu lebih peka dan akhirnya mereka tuh lebih aware tentang hal-hal yang melanggar moralitas dari negara mereka. Contohnya, misal kayak pembulian, pelecehan seksual, penipuan, dan lain sebagainya. Kalau ada public figure yang ketahuan ngelakuin hal-hal kayak gitu, mereka tuh definitely bakal langsung di-cancel sama K-nets. Bukan cuma Korea guys, tapi Thailand itu juga 65%-nya setuju kalau dengan menerapkan cancel culture, itu pelaku, baik itu perorangan maupun perusahaan, mereka tuh dapat lebih bertanggung jawab sama tindakan atau perkataan yang mereka bilang gitu. Lantas, kenapa Indonesia enggak? Public figure kayak P. Diddy, Lee Seung-ri, dan beberapa artis lain itu sebenarnya udah cukup terdampak sama cancel culture ini guys. Meskipun masih ada sih tetap beberapa yang kadang muncul di media sosial kita. There's one thing to remember juga guys, adanya cancel culture ini bukan berarti kita itu merupakan sebuah hal yang memaksakan kehendak atau pendapat orang lain. Bukan berarti kita bikin karir orang tuh hilang gitu aja tanpa alasan yang jelas. Tapi seperti yang udah aku jelasin tadi, ini bisa kita terapkan ke orang-orang yang terbukti melanggar moralitas. Contohnya itu adalah child grooming yang udah aku jelasin di awal. Nah, karena itu, tentu aja ini tuh sebenarnya bukan bentuk pemaksaan, melainkan bentuk perlindungan kita terhadap korban dan tentunya sebagai upaya untuk membentuk lingkungan media sosial yang jauh lebih aman dan nyaman buat seluruh penggunanya. Nah, that simple kan guys, jadi diingat terus ya, the C in child grooming stands for cancel culture. Sekian video untuk hari ini, dan kalau misalnya kalian punya cerita atau saran topik, kalian bisa langsung DM aja di Instagram @suarakita101 atau kirim email ke @suarakita101@gmail.com. Oke, bye-bye!